Hi everyone, pada video kali ini aku akan membahas tentang 16 tenses in English. Tahu nggak sih tenses itu apa? Jadi tenses itu adalah suatu bentuk waktu. Di dalam bahasa Inggris, tenses itu sangat penting loh, karena dia digunakan untuk speaking, writing, tes masuk universitas, tes TOEFL, dan lain-lain. Dan kebanyakan yang aku temui, banyak sekali dari teman-teman itu yang kesulitan untuk menghafal dan mengetahui nama-nama 16 tenses, begitu pula dengan rumusnya atau formulanya. Nah, pada video aku kali ini, aku akan coba untuk merangkum itu semua dan membuatnya menjadi lebih simple. Oke, tonton videonya sampai selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Well, pertama-tama kita bagi tensesnya menjadi 4 bagian dulu ya. Jadi di sini ada present. Present ini menunjukkan waktu sekarang atau kebiasaan gitu. Kemudian ada past. Past ini berarti waktu lampau, sudah terjadi. Dan ada future. Future berarti masa depan. Dan past future itu adalah waktu lampau yang akan terjadi. Contohnya, kemarin Lucinta Luna akan membelikan saya bakso. Nah, jadi akannya itu akan membelikan bakso dan itu belum terjadi karena masih akan. Lalu waktu ngomongnya adalah kemarin. Nah, itu disebut sebagai past future atau waktu lampau yang akan terjadi. Nah, ini biasanya digunakan untuk kalimat pengandaian. Oke, setelah itu teman-teman harus tahu juga SCPPC. Apa sih SCPPC? Jadi S adalah simple, C adalah continuous, P adalah perfect, dan PC adalah perfect continuous. Jadi nanti kita gabung-gabung. Jika present dengan S adalah simple, present. Present C, present continuous. Present and P, present perfect. Present and PC, present perfect continuous. Past and S, simple past. Past and C, past continuous. Past and P, past perfect. Past and PC, past perfect continuous. Future and S, future simple atau present future. Jadi present dan simple itu sama ya. Kemudian ada future and C, future continuous. Future and P, future perfect. Future and PC, future perfect continuous. Past future and S, maka past future, jadi S-nya ini tetap. Kemudian past future and C, jadi past future continuous. Past future and P, past future perfect. Past future and PC, past future perfect continuous. Nah, sekarang kita hitung. Ternyata jumlah tensesnya sudah ada 16. Nah, ternyata untuk menghafal 16 tenses kalian tidak perlu ribet menghafal semuanya satu persatu, lalu nanti pasti ada yang ketinggalan. Nah, cara mudahnya teman-teman cukup menghafal present, past future, dan SCPPC. Oke, lanjut. Nah, sekarang gimana dong untuk formulanya atau rumus-rumusnya? Nah, untuk menghafal atau untuk mengetahui rumus dari 16 tenses ini sama, teman-teman juga tidak perlu menghafal semua 16 tenses itu, tapi cukup hafalkan 5 tenses dasar yang menjadi dasaran dari berkembangnya 16 tenses yang lain. Nah, 5 tenses dasar itu apa saja? Yang pertama adalah present dan past. Jadi teman-teman harus tahu ya, kalau present itu dia menggunakan verb 1, kemudian past itu menggunakan verb 2, karena nanti present dan past itu hampir selalu ada di setiap tenses. Nah, setelah itu ada continuous. Continuous itu pasti menggunakan to be plus verb ing. Pasti tahu to be dong. Jadi to be itu is, am, was, were. Jika itu present continuous, kalian menggunakan to be, is, am, are. Jika itu past continuous, kalian menggunakan to be, was, were. Lanjut lagi, yaitu perfect. Perfect adalah to have ditambah dengan verb 3. Dan to have itu adalah have, has, and had. Jika present perfect, maka menggunakan have or has. Jika past perfect, maka menggunakan had.
Selanjutnya ada future. Jadi future itu ciri-cirinya yaitu will or shall kemudian verb one. Sama, future juga nanti ada present, ada juga past. Jadi present dan past itu hampir selalu ada gitu teman-teman. Jadi kalian harus selalu ingat tentang ini. Present future kalian menggunakan shall, will. Kalau past future menggunakan should and would. Kita coba masukkan sekarang ya. Yang pertama ada present simple, berarti masih rumus dasar yaitu subject plus verb one atau verb s. Lalu ada present continuous. Ingat, continuous tadi menggunakan to be plus verb ing. Dan karena ini masih dalam ranah present, maka kalian to be-nya menggunakan is mr. So it's gonna be subject is mr kemudian verb ing. Next ada present dan P, present perfect. Perfect tadi di sini ya. Jadi perfect itu adalah to have plus verb 3, tapi karena di sini dalam ranah present, jadi menggunakan to have yang have or has. So it's gonna be subject have has kemudian verb 3. Selanjutnya ada present, ada perfect, ada continuous, ada lebih dari satu tenses nih. Lalu bagaimana jika ada lebih dari satu tenses? Untuk verbnya atau kata kerjanya kalian menggunakan yang bagian terakhir ini ya, jadi C, maka nanti verbnya menggunakan continuous, jadi menggunakan verb ing saja. Lalu setelahnya gimana? Setelahnya kalian gunakan present perfect. Nah, present perfect itu kan to have kemudian verb 3, dan karena ini dalam ranah present maka kalian gunakan have or has. Lalu verb 3-nya gimana? Karena kan sudah ada verb ing. Nah, ini kita harus pilih salah satu. Jadi yang kita pakai itu hanya yang verb ing. Lalu verb 3-nya di sini harus diganti menjadi been. So it's gonna be subject, present perfect-nya adalah have has kemudian been, lalu continuous-nya adalah verb ing. Oke, kita lanjut. Ada simple past. Simple past berarti subject plus verb to. Kalau past continuous, ingat continuous tadi verb ing dan to be ya. Karena ini dalam ranah past maka gunakan to be yang bawah yang ini. Jadi subject was were kemudian verb ing. Past perfect. Nah, ini perfect to have plus verb 3, tapi karena past maka gunakan to have yang ini. Jadinya subject had and verb 3. Next, past perfect continuous. Aturannya sama seperti present perfect continuous ya. Bedanya karena ini past, jadinya kalian nanti menggunakan have yang had. To have yang had ini, bukan yang have has lagi. So it's gonna be subject, had been, kemudian verb ing. Future, future masih bentuk dasar simple future atau present future, maka gunakan yang ini. Kita pakai shall will kemudian verb one. Jika future continuous maka ada continuous nih teman-teman, pasti ada verb ing, jadi nanti verbnya kita gunakan verb ing. Lalu yang di depan itu adalah bagian future yaitu present future ya, yang shall will, lalu verb one-nya kita ganti dengan be. So it's gonna be subject will or shall, be baru verb ing. Oke, selanjutnya ada future dan perfect. Nah, untuk future-nya kita cukup menggunakan shall and will saja. Kemudian perfect-nya kita pakai to have plus verb 3. Jadinya gimana? Nah, jadinya will shall, kemudian have dan menggunakan verb 3. Selanjutnya ada future perfect continuous. Continuous yang di belakang berarti nanti yang di belakang adalah verb ing. Lalu yang di tengah ada perfect dan yang di depan ada bagiannya future. Jadinya akan seperti ini. Future-nya adalah will or shall, kemudian perfect-nya adalah have been. Masih ingat ya have been dari mana asalnya ya? Jadi karena ini masih present perfect, jadi kalian menggunakan have. Lalu verb 3-nya diganti menjadi been, dan yang paling akhir kita gunakan verb dari continuous. Jadi semua tenses itu kebagian satu-satu gitu. Nah, selanjutnya ada past future. Untuk past future ini sebenarnya sama seperti bagian future. Bedanya kalau yang ini kan present ya teman-teman. Jadi teman-teman menggunakan shall or will. Karena ini past berarti menggunakan yang bawah yaitu should and would. Dan sisanya semuanya sama. Oke,
Sama kan? Jadi yang beda hanya bagian ininya saja. Ini present menggunakan will shall, ini past menggunakan would and should, dan sisanya sama semua. Well, di sini saya punya kalimat, bunyinya adalah I am playing basketball now. Tugas kita adalah menentukan ini kira-kira masuk dalam tenses apa ya. Jadi sambil mengingat-ingat yang tadi sudah saya catatkan. Jadinya di sini yang pertama ada am. Am itu kan tadi bagian to be yang present. Kemudian ada ing. Oh, ing adalah continuous. Berarti nama tenses ini adalah present continuous. Selanjutnya, I have been playing basketball for 3 hours. Kita cek, ada have, ada been. Tadi tenses apa ya yang ada have-nya? Benar sekali, jadi tenses yang ada have-nya itu adalah perfect, khususnya present ya, present perfect. Lalu ada verb ing. Oke, verb ing ini pasti continuous. Jadi nama tenses ini adalah present perfect continuous. Number 3, I would have played basketball. Di sini ada would. Jika kita ingat tadi, would ini adalah bagian dari model ya, atau dia masuk ke future tapi yang past. Jadi ini adalah model past dan ini adalah past future. Kemudian ada have. Nah, tadi jika ada have berarti kan dia perfect, present perfect ya. Kemudian ada verb 3. Nah, maka ini disebut sebagai perfect. Jadi nama tenses ini adalah past future perfect. Mudah bukan teman-teman? Oke, untuk selanjutnya dalam membuat kalimat itu kan tidak hanya kalimat positif, tapi kita juga membutuhkan kalimat negatif. Gimana sih kalimat negatif itu? Jadi kalimat negatif itu kalimatnya ada not-nya. Jadi kalau yang nomor 1 artinya adalah saya sedang bermain basket sekarang, maka kalimat negatifnya adalah saya tidak sedang bermain basket sekarang. Untuk membuat kalimat negatif, teman-teman tidak perlu bingung. Jadi pertama, kalimat negatif itu pasti ada not. Dan sebelum not itu pasti ada yang namanya auxiliaries. Jadi tugas teman-teman adalah menghafalkan yang namanya auxiliaries. Gak banyak kok, hanya 4 saja. Jadi auxiliaries itu adalah kata kerja bantu. Ada to be, yaitu is and are was were. Kemudian to do does did. To have has and had. Kemudian models, can, may, must, shall, will, dan could, might, should, and would. Nah, terus apa hubungannya dengan not? Di sini ketika teman-teman ingin membuat kalimat negatif, ciri-cirinya adalah letak not-nya setelah auxiliary. Jadi whenever teman-teman menemukan auxiliary, itu harus ditambahin not ketika ingin membuat kalimat negatif. Kita langsung lanjut saja ya. Kalau misalnya teman-teman juga ingin membuat kalimat yang lain, yaitu kalimat interrogatif. Misal mau bertanya, apakah saya sekarang sedang bermain basket? Atau apakah kamu sekarang sedang bermain basket? Nah, itu juga sama. Kuncinya teman-teman harus ingat auxiliary, kemudian ingat posisinya harus ditaruh di mana. Jadi untuk kalimat tanya atau interrogatif, auxiliary harus ditaruh di depan, kemudian setelah itu subject. Oke, biar tidak bingung langsung kita ke contoh kalimatnya. Number 1, I am playing basketball now. Saya ingin membuat kalimat negatif. Pertama-tama saya harus tahu apakah ada auxiliary di kalimat saya. Ternyata ada auxiliary, yaitu am. Jadi nanti untuk kalimat negatif teman-teman tinggal menambahin not. Dan letak notnya adalah setelah kata am. So it's going to be I am not playing basketball now. Lalu untuk kalimat interrogatifnya bagaimana? Gampang sekali, tinggal mengubah letak auxiliary yaitu am menjadi di depan subject. Dan notnya tidak perlu dipakai lagi karena kan ini bukan kalimat negatif. Nah, jadi akan seperti ini. Am I playing basketball now?
Oke, ada contoh lagi nih. I have been playing basketball for 3 hours. Pada kalimat ini auxiliary-nya adalah have. Jadi kalau ingin membuat kalimat negatifnya, maka letak not-nya adalah setelah have. So it's gonna be I have not been playing basketball for 3 hours. Lalu untuk kalimat interrogatifnya bagaimana? Tinggal menaruh have di depan subject. So it's gonna be have I been playing basketball for 3 hours? Selanjutnya ada I would have played basketball. Nah, pada kalimat ini ternyata ada dua auxiliary, yaitu would dan juga have. Lalu bagaimana kalau ada dua auxiliary? Di manakah saya harus meletakkan not-nya? Nah, letak not-nya harus ditaruh di auxiliary yang pertama, setelah auxiliary yang pertama. Jadi kalimat ini jika dinegatifkan akan menjadi I would not have played basketball. Lalu kalau diinterrogatifkan bagaimana? Sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jadi yang pindah hanya auxiliary would, have-nya tidak perlu dipindah. So it's gonna be would I have played basketball? Lalu bagaimana kalau kalimat saya itu tidak mempunyai auxiliary? Gimana cara membuat kalimat negatifnya? Nah, teman-teman tidak usah khawatir. Saya punya contoh kalimat I play basketball. Pada kalimat saya ini tidak ada auxiliary. Kalau tidak ada auxiliary, kalian harus tahu verbnya. Jika itu verb 1, gunakan auxiliary do. Jika itu verb 2, jika itu verb s atau es, gunakan auxiliary does. Jika itu verb 2, gunakan auxiliary did. Karena kalimat ini verbnya adalah verb 1, maka untuk membuat kalimat negatif kalian tinggal menambahi do kemudian baru not. I do not play basketball. Untuk kalimat interrogatifnya, do I play basketball? Next, she plays basketball. Kata kerjanya adalah verb s, ada s-nya. Maka kita harus menggunakan does. Jadinya she does not play basketball. Untuk interrogatifnya, does she play basketball? Terakhir, she played basketball. Di sini menggunakan verb to, maka kita harus menggunakan did. She did not play basketball. Did she play basketball? Oke, jadi sekian penjelasan saya tentang 16 tenses in English. Sebenarnya mudah sekali jika teman-teman bisa menghafal 5 tenses dasar yang saya maksud dan juga memperhatikan kata kunci. Jadi nggak perlu sebenarnya kita menghafalkan semua 16 tenses sampai semalaman, nggak perlu. Hanya hafalkan 5 tenses dan sisanya kita kembangkan sendiri menggunakan kunci-kunci yang sudah diberikan. Oke, semoga video ini bermanfaat. Thank you.